Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Latifah, mohon dipimpin doa. Memulai pelajaran pada hari ini, doa mulai. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan mengulas sedikit materi minggu kemarin. Adakah yang masih ingat minggu lalu kita sampai di mana? Bioteknologi, Bu. Nah, benar sekali Mbak Fitri. Nah, bioteknologi itu dibagi menjadi berapa ya? Dua, Bu. Bioteknologi konvensional dan modern. Nah, benar sekali. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Nah, dari antara kalian, ada yang tahu nggak perbedaan keduanya itu apa? Saya Bu. Ya, Mbak Lisa? Bioteknologi konvensional itu memanfaatkan makhluk hidup secara utuh seperti bakteri untuk membuat tempe. Sementara bioteknologi modern itu memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari makhluk hidup, misalkan DNA atau enzim. Dan teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Nah, benar sekali ya. Sepertinya kalian udah mulai paham mengenai materi bioteknologi. Nah, sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai kesehatan lingkungan. Nah, di antara kalian ada yang tahu nggak sih kenapa kita perlu mempelajari kesehatan lingkungan? Dan Mbak Amna? Untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tidak sehat, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, serta menerapkan cara menjaga dan melestarikan lingkungan, Bu. Nah, benar sekali ya Mbak Amna. Kemudian, ciri-ciri dari lingkungan sehat itu yang bagaimana ya anak-anak? Udara bersih, air bersih, tempat pembuangan sampah yang baik, saluran air lancar, dan banyak tumbuhan hijau. Nah, benar sekali anak-anak. Jadi, lingkungan yang sehat bisa kita lihat dari lingkungan yang sehat, udara yang sehat, dan saluran air itu juga yang bersih. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu untuk mengetahui apa sih kesehatan lingkungan itu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan lingkungan serta dampaknya terhadap lingkungan. Nah, sekarang kalian, Ibu ada sebuah video, kalian boleh memperhatikannya terlebih dahulu. Lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia, seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim. Nah, berdasarkan video yang Ibu tampilkan, ada di antara kalian yang bisa menceritakan atau isi dari video ini apa? Saya Bu. Ya, Mbak Luna ya. Video tadi menceritakan bahwa banyak penyakit bisa muncul kalau lingkungan kita kotor, Bu. Nah, betul sekali ya. Jadi lingkungan kita itu sangat bergantung pada perilaku makhluk hidup termasuk kita. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Untuk kelompoknya sama seperti minggu lalu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Oke, semuanya sudah mendapat LKPD? Nah, kalau sudah, masing-masing kelompok nanti mendiskusikan atau mencari 3 permasalahan yang ada di lingkungan kita. Kemudian bagaimana cara mencegah atau cara menanggulangi dari permasalahan tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, Ibu beri waktu 10 menit cukup ya.
Ya, mulai dari sekarang bisa dikerjakan ya anak-anak. Ini ada yang susah ya, apa ini? Gimana ya Bu? Oh, itu dikerjakan dulu ya, dianalisis permasalahan. Menurut kamu permasalahan yang di sekitar kamu itu apa? Itu Bu, kalau semuanya buntet gitu bisa Bu. Tersumbat Oh, ya itu Tercemar. termasuk apa pencemaran air? air. Ya, nanti ditulis itu ya. Apa ini aman? Apa ini aman ya? Baik, semuanya sudah selesai anak-anak. Sudah Bu. Baik, karena sudah selesai, adakah perwakilan kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasilnya? Saya Bu. Siapa bisa yang maju Maju. bisa? Perkenalkan, saya Risa Amalia dari kelompok 3. Nah, permasalahan kesehatan lingkungan yang kelompok saya ambil yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah sampah di sungai, udara yang disebabkan oleh asap pabrik dan motor, dan pencemaran tanah yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan pupuk tanaman. Nah, cara menjaga kesehatan lingkungan yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengurangi polusi udara, menghindari penggunaan bahan kimia, tidak membakar sampah, membersihkan saluran air. Nah, baik, terima kasih Mbak Lisa. Baik, tepuk tangan untuk Lisa anak-anak. Nah, jadi benar ya yang dipresentasikan oleh kelompok berapa tadi Mbak Lisa? 3. Ya, kelompok 3. Nah, tadi permasalahan di lingkungan itu ada berapa anak-anak? 3. Ya, 3 itu apa saja? Yang pencemaran air, Ya, pencemaran air disebabkan oleh apa, Lisa? sampah yang di sungai. Ya. Selanjutnya selain pencemaran air apa? Pencemaran tanah, Nah, pencemaran tanah disebabkan oleh apa? itu Bu, pemakaian pestisida itu. Kenapa pemakaiannya? Berlebihan atau? Iya, berlebihan, terus nanti jatuh ke tanah. Kemudian setelah pencemaran air dan tanah ada lagi nggak? Udara Bu. Ya. Pencemaran udara disebabkan oleh apa Mbak Jihan? oleh asap pabrik dan motor. Ya. Nah, kemudian untuk untuk mencegah agar lingkungan tetap sehat, bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian apa lagi? Itu Bu, mengurangi polusi udara dengan naik sepeda. Kayak olahraga ya Mbak Lisa. Iya. Ada lagi atau sudah cukup anak-anak? Tidak membakar sampah Bu. Kalau pencemaran tanah bisa dihindari dengan apa? Tidak membuang sampah ke tanah. Oh iya Bu, menghindari penggunaan bahan kimia. Ya gimana sih Mbak Lisa? Tidak memperhatikan ya. Ya Bu, tidak memperhatikan. Malu kenapa? Menghindari. Nah, baik anak-anak. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Belum. Belum. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, karena waktunya
sudah mau habis. Sebelum Ibu akhiri, data rekan adakah yang bisa membuat kesimpulan? Saya Bu, Ya Mbak Latifah. hari ini kita belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Kita juga belajar tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta cara menjaga lingkungan yang benar agar tidak ada masalah yang muncul lagi. Karena lingkungan yang sehat akan membawa hidup kita menjadi lebih baik. Nah, terima kasih Mbak Latifah. Jadi begitu ya anak-anak untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian mengerjakan LKS halaman 54, bagian pilihan ganda dan bagian 2. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya itu pemanasan global, karena minggu depan kita akan melakukan praktikum. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kalian aktif dan luar biasa. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.